Nah, selanjutnya itu di perkenalan narasumber. Di sini aku akan memperkenalkan beliau ini siapa sih? Beliau merupakan founder Indonesia Migrant Worker Association dan juga merupakan salah satu alumni 140. Lalu beliau juga memiliki sebagai owner kios Mister Pertani. Nah, di tahun 2025, beliau ini juga sudah mengisi acara webinar di 140 dua kali. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar sudah kenal dengan beliau. Siapa beliau? Yaitu Mandala Supianto. Panggilannya yaitu Mandala Supianto, asalnya dari Jawa Barat. Pekerjaannya sendiri yaitu sebagai founder Indonesia Migrant Worker Association dan owner kios Mister Petani. Beliau juga merupakan seorang ketua Universal Volunteer Indonesia dan juga mengajar di SMK Yapim dan SMK Negeri 1 Compreng. Nah, mungkin ini materi yang sangat-sangat kita tungguin untuk hari ini. Mungkin dari Mas Mandala kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih teman-teman. Terima kasih 140, terima kasih Karel, terima kasih Kak Oka yang telah mengundang saya untuk jadi narasumber yang tiga kali ya ini. Mungkin dari waktu pertama saya jadi narasumber itu ada perbedaan ya. Jadi ada penambahan itu. Ya, dari waktu di awal mungkin cuman kayak pengrajin pot bunga dari Pempas Bekas, ya kan. Nah, kedua ditambah lagi itu, tambah lagi, jadi ada pengembangan usaha yang lainnya. Terus juga sekarang juga Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya dengan rezekinya Allah saya nambah lagi usahanya. Nah, eh, perkenalkan nama saya Supianto. Biasa panggil Mandala Supianto. Mandala itu nama band saya waktu di Taiwan. Kebetulan band saya itu The Mandalas Band. Pada saat itu ya eh, mungkin teman-teman pernah lihat saya di beberapa ada di stasiun TV Taiwan gitu waktu itu. Terus juga waktu di masuk GMA Golden Melody Award Asia di Taiwan itu GMA. Terus juga kebetulan saya masuk di karpet merahnya GMA itu. Eh, baru kali itu kayaknya sih Indonesia dari migran itu bisa masuk di GMA itu. Alhamdulillah. Kami mewakili, saya juga nggak mewakili diri saya sendiri, tapi mewakili teman-teman pekerja migran khususnya di Taiwan dan pekerja migran yang lain karena saya membentangkan bahwa bebaskan undang-undang tentang G2G, terus juga tentang apa namanya teman-teman di khususnya di ART itu supaya masuk di Undang-Undang Tenaga Kerja Taiwan. Terus juga waktu itu eh, memperjuangkan Undang-Undang Nomor 52 Ketenaga Kerjaan Taiwan tentang perpanjang kontrak tidak harus pulang yang disahkan oleh Parlemen tanggal 18 tanggal 16 November 2016 kalau nggak salah itu. Alhamdulillah ya. Ini perjuangan doa dari teman-teman semua. Jadi undang-undang itu terlaksana di Taiwan. Dulu harus pulang kan ya. Sekarang sudah tidak perlu lagi pulang. Nah, kalau pulang kan mahal ya. Nah di situ teman-teman profil saya di Subang, tinggal di dusun Sukas Seneng, RT 18 RW Desa Somai, sama Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengalaman saya di situ di waktu tahun 2000-an, setelah lalu sekolah saya tahun 99, terus saya kerja di Banten di PT Sriwi Satya Raya Indawood Bahasa Industri Indonesia, lalu di ASC Cilegon, Asahi Mas Chemical, terus juga di PT Asli Sangwa, terus juga di Universitas Pertahanan di Taiwan, itu mengajar bahasa Indonesia waktu itu selama 1 tahun.
bersama dengan teman saya namanya Chang Hia-yen. Terus juga waktu itu pernah kerja di Busan, Korea tahun 2000, 2010. Terus juga jadi konsulat di Asahi Chemical di Okinawa, Jepang. Terus juga sekarang ini tadi yang sudah disebutkan itu nggak perlu saya karena kita biar enak ngobrolnya. Baik teman-teman, mungkin saya ingin jangan terlalu terpaku dan gitu dengan saya. Kita relax aja, terus banyak kita ngobrol-ngobrol aja sih. Mungkin kita banyakin tanya jawab tuh. Terus juga di dalam PPT saya itu semua gambar-gambar aja, supaya teman-teman kayak kalau dikasih tulisan itu kurang inilah ya. Jadi gambar banyaknya gambar-gambar. Eh, jadi saya PPT saya sengaja saya bikin gambar-gambar terus banyakin gambar gitu. Terus nanti eh, berujung di tanya jawab aja. Nah, itu aja. Soalnya ini saya udah One Party udah rangkum semua pertanyaan dari saya. Pokoknya saya udah semua dari teman-teman ini. Ini ada berapa lembar. Jadi nanti jawabannya juga sederhana. Terus juga rata-rata sama jawabannya itu ada yang apa namanya pertanyaan yang pertama itu apakah sudah punya planning, rata-rata belum ada. Terus juga banyak pertanyaan eh, itu yang terbuka tumba, resto buka kuliner, usaha membuat toko dan lainnya. Tapi kan teman-teman sumber ini Maaf, tapi Mas, belum tahu kan di Indonesia itu seperti apa itu. untuk Nanti di uh, gimana? untuk suaranya putus-putus. Gimana? Untuk suaranya putus-putus. Putus-putus. Ya, untuk jaringannya mungkin ini soalnya Sekarang nyampe dia. jelas? Sekarang jelas? Sekarang jelas? Oke, oke, oke. Sekarang jelas. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, Baik, untuk perkenalan tadi sudah, terus juga kita langsung sebelum kita masuk ke materi ini daftar yang tanya jawab tadi itu nanti silakan nanti ditanyakan aja yang kurang jelas karena di PPT saya banyaknya gambar ya. Baik, eh, ini yang pertama yang kita harus siapkan itu sebelum ngapa-ngapain gitu, sebelum kita itu bikin usaha itu yang pertama itu modal ya. Jadi modal itu bukan berupa uang saja ya teman-teman. Jadi modal itu bukan cuma kayak uang. Kalau ngomong modal pasti teman-teman itu ngomongnya uang. Pikirannya tuh langsung ke uang gitu. Padahal modal itu tidak harus uang gitu, teman-teman. Jadi modal modal di sini adalah ya salah satunya kita harus punya uang. Kedua, nanti modal itu apa gitu ya. Di sini saya kategorikan modal itu ada tiga macam, yaitu ada modal sedikit, dan ya nggak ada modal gitu. Usaha itu apa perlu modal sedikit, atau nggak pakai modal gitu. Nah itu ya teman-teman satu dulu itu yang harus di ini. Nah sekarang kita ngomongin tentang modal. Teman-teman pasti mungkin 80% modal itu uang, tapi enggak. Modal itu akal juga, skill, kemampuan, terus barang-barang di sekitar kita juga kayak HP, modal. Baju juga modal. Oke, kalau kita jualan nggak pakai baju kan juga kurang bagus lihatnya kan gitu. Kayak kita terus kendaraan juga, kendaraan itu juga modal. Kita nggak punya uang, tapi punya kendaraan itu bisa ngasih cuan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak ada uang, tapi punya HP itu juga bisa ngasih cuan sebenarnya. Cuman kita bagaimana caranya kita apa namanya membuat usaha tersebut dari awalnya itu dari HP ataupun dari kendaraan kita ataupun dari skill kita gitu, akal kemampuan gitu, ataupun misalkan teman-teman udah punya uang gitu, kalau punya uang ya bagus gitu, tinggal skillnya. Jadi jangan sampai teman-teman itu punya uang tapi
hanya dikasih kepercayaan ke orang lain gitu. Itu rata-rata di sini di teman-teman di IMWA itu, Indonesian Migrant Worker Association, yang diketuai sama saya sendiri, itu teman-teman yang baru pulang dari luar negeri itu bawa uang, cuman eh, ada yang bawa uang, dia udah langsung bawa uang, cuman uangnya tahu mau diapain. Gitu. Yang kedua, orang masih di luar negeri, tapi dia modal ke orang suruh usaha, akhirnya rata-rata itu 80-90% gagal untuk usahanya. Kalau teman-temannya masih di luar negeri gitu. Karena teman-teman itu hanya percaya kepada seseorang, lalu seseorang itu yang nggak tahu ya teman-teman. Dulu mereka mungkin yang dikasih kepercayaan itu dia nggak pernah pegang uang gitu. Dia taunya itu nanti usahanya seperti itu. Terus tiba-tiba dikasih uang besar gitu. Dia nggak biasa megang uang dia 1 juta, nah, teman-teman kasih 10 juta nih usaha lah, ini usahanya kayak gini nih, saya dapat dari teman saya kayak gini atau dari informasi media sosial gitu. Tiba-tiba uangnya itu dipakai, digunakan oleh uh, kepercayaan kita, sehingga kepercayaan kita juga yang dulu pegang uang besar, dia akhirnya berpikirnya luas gitu. Dan itu awal dari uh, orang itu bertindak korupsi, katakan kasarnya korupsi gitu. Nah, itu teman-teman, jadi jangan sampai kita tuh terlalu percaya ke orang, lalu uang kasih udah. Yang kalian lah, dia kasih foto-foto gitu, kasih video bahwa uangnya itu udah ada gitu. Misalkan kalau di sini itu dia kasih seorang kepercayaan, nih tolong dong nggak sewain pohon mangga gitu satupun. Nah, nanti yang itu yang nyemprot yang apa pokoknya saya ingin tahu hasilnya aja gitu. Itu juga salah karena teman-teman belum tahu medannya gitu. Jadi kalau perang itu teman-teman itu hanya hanya tahu hanya tahu teori, tapi perangnya itu medannya itu nggak ketahuan gitu. Medan perangnya itu gitu. Terus juga apa-apa yang harus disiapkan kayak kayak senapan kalau perang itu, kayak tenda karena cuacanya panas dan nanti malam itu setelah istirahat perang itu seperti apa itu belum tahu gitu teman-teman. Gitu ya. Lanjut Kak. Kak Oka. Oke. Nah, di sini ide ya. Saya kelompokkan menjadi 6, 6 ide. Ada jualan, ada jasa, ada beternak, ada bertani, ada berkebun, ada kerja atau jual tenaga gitu. Nah, sementara ini kan teman-teman itu lagi jual tenaga. Benar nggak teman-teman? Lagi jual tenaga. Nah, ketika jual tenaga atau jasa kita ke orang lain, gitu, itu masih masih tahapnya itu kan kayak kita ngikut ke orang gitu. Orang lain bos kita itu sehat ya kita juga ikut sehat, bos kita itu terpuruk juga ikut terpuruk gitu posisi di situ. Kalau misalkan kita masih ikut uh, kita masih di tahap ingin kerja gitu atau jual tenaga atau jasa. Nah, artinya di sini kalau misalkan kayak teman-teman terlalu lama juga di luar negeri itu juga nggak bagus gitu, teman-teman. Kalau misalkan idealnya itu teman-teman udah punya modal lalu pulang gitu, pulang terus usaha itu ikuti standar-standar yang ada di sini gitu. Terus teman-teman tuh lihat kalau pulang tuh kalau cuti tuh cek teman-teman yang lain, orang-orang di sekitar, terus juga apa namanya orang-orang ini lagi apa sih trennya itu, usaha apa sih trennya gitu di 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 kampung saya atau di desa saya atau di tempat saya atau di kota saya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kayak kayak banyaknya tuh kayak mikir kayak mimpi kayak bermimpi tentang sesuatu hal tapi kitanya nggak mau terjun gitu, nggak terjun kasih modal aja ke orang lain, akhirnya timbullah apa ya ke apa namanya tidak bagus gitu itunya usahanya itu karena kita selalu di akhirnya yang pintar itu yang kita kasih modal itu akhirnya gitu. Nah, adapun kayak misalkan kayak jualan, ide jualan ya pertama. Kalau kita jualan,
jualan apa nih yang tren. Jadi kayak kita tuh kayak survei dulu, survei survei ini apa namanya jualan apa yang cocok di daerah kita gitu, misalkan di daerah khususnya di desa Tompreng itu misalkan, atau tuh di desa daerah Pusaka Negara atau di daerah Pamanukan itu, usaha apa kira-kira yang cocok nih, kuliner kah atau jasa karena banyak banyak universitas, banyak sekolahan gitu, ataukah buka fotokopian gitu. Nah, itu juga perlu 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 dianalisa dulu gitu. Jangan sampai kita kayak hanya dengerin ucapannya orang, orang lain atau saudara sendiri di rumah, terus udahlah saya bikinin itu yang penting uang saya nggak hilang gitu. Nah, itu juga nggak bagus. Gitu. Soalnya saya juga pernah, saya udah pernah bercerita ke KL bahwa saya pernah ditipu kurang lebih 50 jutaan saya hilang uang saya waktu tahun 2015-an gitu. Jadi dari hal itu saya udah nggak percaya gitu. Bukan nggak percaya sih, saya kurang kepercayaan, trauma gitu di pemikiran saya itu. Mending saya usaha sendiri meskipun usahanya kecil tapi itu usaha sendiri gitu. Dan ide saya sendiri gitu. Nah, yang kedua, jasa. Jasa itu banyak sekali kalau di Indonesia itu, kayak jasa pembuatan dokumen, kayak jasa untuk membuat kayak bikin SIM. Teman-teman nggak usah khawatir di posisi kayak bikin KTP itu gratis gitu. Ya kan, KTP gratis, KK gratis, tinggal datang ke kecamatan. Ada loh orang-orang masyarakat itu yang sifatnya itu pengennya delivery. Pokoknya kamu bikinin, tapi kamu harus jadi gitu. Nah, kalau di posisi jasa ini, teman-teman juga harus punya relasi gitu. Kayak punya relasi, punya punya kayak teman-teman, harus banyak inilah, harus supel lah kayak pemerintahan dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satunya. Terus juga berternak. Kemarin saya ketemu sama lulusan 140 juga, namanya Mas Adi. Mas Adi ini sekarang lagi beternak kambing. Dan belum tentu ya, kambing itu di tempatnya teman-teman yang lain, di daerah teman-teman juga cocok gitu. Cocok juga dengan teman-teman. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Itu bawaan. Karena kayak kalau bahasa Indramanya itu demennya, demennya nih anyar ya baik gitu. Senangnya itu di depannya aja. Ketika udah jalan, udah ini tiba-tiba kayak males gitu, ngarit rumputnya males, terus udah belajar ini. Nah, dari ide-ide yang di atas adalah, kesimpulannya adalah teman-teman harus sesuai dengan dia. Kayak hobinya teman-teman itu, kayak keinginannya teman-teman atau hobinya teman-teman di mana, dan hobi itu jadikan cuan teman-teman. Jadi jangan sampai idenya orang lain diambil. Makanya saya nggak ngambil, nggak ini sifatnya bias ya teman-teman. Jadi saya ngomongnya itu bias di posisi ini. Nanti saya di terakhirnya aja ide jualan saya. Nah, lalu ada ide bertani, berkebun. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak belum cocok untuk berkebun, ya bertani aja dulu. Maksudnya tani itu padi gitu, nanam padi. Kalau mau berkebun, nanti kita tumbang sarinya gitu. Sedikit-sedikit dulu, jangan terlalu banyak juga. Kalau misalkan teman-teman yang uangnya itu udah banyak gitu, jadi kalau memang toh cocok di padi, misalkan nanam padi, itu juga jangan, kasarnya itu jangan terlalu serakah di posisi, saya harus beli lagi, kayak karena uangnya udah banyak nih, saya beliin lagi sawah lagi, beli sawah lagi, beli sawah lagi. Ada teman-teman, kebetulan itu keponakan saya, namanya Haji Soleh, dia tempatnya di Bojonegara, Binong. Dia udah punya pabrik penggilingan padi. Dia udah sawahnya tuh berhektar-hektar, tapi dia masih ngutang teman-teman. Itu masalahnya di mana? Masalahnya dia nggak balance antara sawahnya yang banyak dengan uang untuk mengelolanya gitu, mengelola sawah itu gitu. Sehingga itu juga jadi problem. Dulu Haji Soleh ini pernah kerja di Taiwan juga. Akhirnya sekarang sukses, dia punya penggilingan padi dan dia padinya itu diekspor, tapi dia masih punya hutang gitu di posisi itu. Kalau bisa, jangan sampai teman-teman itu punya hutang.
Jadi standar aja, standar. Jadi kalau memang tuh kita kemampuan kita itu di satu bau, ya satu bau aja dulu dibikin nyaman gitu. Jangan sampai terlalu terlalu ambisius gitu. Itu juga nggak bagus gitu. Eh, Teks, Kak Okta, next, Kael, oke. Nah itu tadi ya gambarannya. Ide jualan, ada yang jualan, ada yang beternak, itu beternak apa namanya, contoh di situ digambar itu beternak ayam petelur gitu, atau beternak bertani padi, atau berkebun mangga gitu, atau di situ kembali lagi ke setelan awal bahwa di Indonesia juga saya harus kerja di pabrik yang sesuai dengan kemampuan saya di Taiwan. Lalu di situ juga banyak bagus, bagus juga gitu. Cuman kalau menurut saya biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang lagi berjuang nih, berjuang keras, dia lagi berusaha membuat satu usaha yang apa ya, yang ide-idenya mereka itu jangan sampai ketinggalan ya. Kalau kerja di pabrik itu ya kayak gitu aja, ya kayak gitu. Meskipun gajinya gede ya kayak gitu, gitu, kayak gitu. Jadi kalau kalau usaha itu ada gersnya gitu, kayak kalau memang udah berjuang keras terus terus dia gagal, itu ada gersnya gitu. Nggak kayak kerja di pabrik tuh nggak ada gersnya kalau menurut saya. Ya terus saja balance gitu, balance mengikuti mengikuti bosnya gitu. Baik, next. Nah, oke. Saya ngomongin ternak ya. Nah, di sini sebelum teman-teman itu pengen beternak gitu, saya kasih contoh beternak ya. Misalkan beternak ayam, beternak ikan nila, atau beternak ikan gurame, ataupun beternak mentok yang lagi tren saat ini di Indonesia, mentok jumbo misalkan. Kebetulan saya juga beternak mentok. Nah, kalau kita mau apa namanya, mau usaha misalkan kita ternak ikan gurame gitu, teman-teman itu yang harus disiapkan itu ini, sebelum ikannya ini dibeli terus diceburin ke kolam, itu teman-teman harus coba ikan gurame ini makannya apa gitu, sama ikan nila nih, alternatifnya, makanan alternatifnya. Satu, misalkan pakan alternatifnya itu dari daun talas atau daun lompong gitu. Itu teman-teman tanam dulu lah itu daun talasnya gitu. Daun talasnya itu ditanam aja dulu semua. Banyakin itu di sekitaran tempat yang mau dibikin kolam ikannya itu. Sebelum kita beli ikan, benur ikan, terus kita ceburin ke kolam, itu teman-teman harus siapin dulu tuh pakannya, pakan alternatifnya. Karena kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang gagal di usaha ternak ikan ini, budidaya ikan gurame sama nila, itu dipakan teman-teman. Saya udah survei banyak teman-teman saya yang gagal di usaha itu karena kebetulan pakan di pasar itu udah hilang gitu, tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana gitu, si pakannya dulu tiba-tiba muncul lagi dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah itu teman-teman juga harus siapin itu, siapin sebelum kita nyeburin ikan ke kolam itu, teman-teman harus nanam lompongnya, daun talasnya gitu. Udah disiapin tuh semua dulu. Jangan nyeburin baru nanam daun talas gitu. Akhirnya pusing ketika mendapatkan ikan yang fungsi itu di satu daun. Akhirnya gagal. Harusnya targetnya itu 3 bulan panen, tapi karena kegagalan itu, sehingga karena kegagalan tidak ada pakan itu, sehingga teman-teman gagal kekurangan pakan. Nah, kebetulan di saya ada 2 kolam ikan, itu isinya, yang satu itu isinya 600 ekor,
ikan nila merah, yang satunya isinya itu 800 ekor nila hitam, yang warna hitam. Itu saya coba dengan pakan alternatif gitu. Ternyata bagus juga gitu. Nah, apa yang tadi saya bilang itu, saya pernah mencobanya juga gitu, terus gagal. Nah, kegagalan saya itu ketika saya bikin kolam, saya ngikutin arahannya orang aja, ngikutin gitu. Saya bikin kolam, lalu saya ceburin ikannya. Saya nggak tahu kalau pakan itu kadang-kadang nggak ada di pasar gitu. Itu teman-teman. Nah, sama juga sama mentok ya. Mentok juga untuk kita itu beternak mentok ya, kita harus tahu resiko dan kekurangannya ternak mentok itu. Salah satunya adalah dipakan juga, teman-teman. Dipakan juga. Jadi pakan alternatif yang cocok itu di umur berapa sih? Kadang-kadang baru kita, karena kita terus terlalu ambisius, kita beli anakan mentok itu langsung 2.000 ekor. Kita bikin kandang lalu jebrusin 2.000 ekor. Pokoknya full gitu. Tapi akhirnya gagal gitu. Gagal. Ada teman saya itu sampai 4.000 ekor itu mentoknya itu. Gagalnya di mana? Gagalnya ya di posisi ketika apa namanya si mentok itu pada mati gitu. Nggak tahu kenapa matanya tiba-tiba biru gitu. Itu mata mentok kan itu yang paling bahaya itu ketika dia kena penyakit mata biru. Ketika matanya sudah biru, dia nggak mau makan, mulutnya tuh ngunci, mulutnya itu. Dia ngunci, lalu dia nggak mau makan, gitu. Mau minum nggak mau makan. Diobatin nggak bisa, tiba-tiba mati aja ngegelimpang itu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau untuk usaha saya harapkan teman-teman harus tahu dulu itu apa namanya tahapannya ya. Kalau masih umur 1 sampai 3 hari itu makannya apa gitu. Kalau masih 1 sampai 5 hari itu si itu bagus. Kasih aja gula merah gitu. Kasih gula merah, mati nggak mati. Dia masih memang minum gitu, banyaknya minum. Dia lagi pencernaan lagi dibikin gitu. Nah, lagi di apa namanya lagi coba makan apa gitu. Nah, baru di umur 5 sampai itu kasih dia mampu 11. Ya, itu tuh. Suruh makan aja, suruh makan gitu. Kok ada yang nggak mau makan lagi adaptasi. Ya biarin aja dia lagi adaptasi. Yang penting kasih makan, kasih air. Jangan sampai makan air. Dia kadang-kadang kesedek terus dia mati. Gitu. Kesedek dia ada kadang-kadang kalau makan udah kesedek kepalanya itu sering dongak-dongak itu. Berarti dia keras gitu di kasih kasih minum. Kasih minum yang banyak, terus kasih makanya pur 3 gelas. Nah, untuk 5 hari sampai 12 itu pur yang 5-11, 5 terus 11 ya. Kenapa? Coba dia pencernaannya itu sudah mulai bagus. Jangan kasih pakan alternatif dulu. Soalnya kalau tiba-tiba dikasih pakan alternatif, oh pada mati. Saya pernah nyobain kalau mau ternak mentok. Kalau alternatif itu di umur sekitar 2 sampai seterusnya gitu. 2 bulan aja kasih pakan alternatif yang teman-teman bisa belajar di YouTube gitu. Atau mau follow di Facebook saya boleh. Facebook saya namanya Ruang Tani Subang. Tulis saja Ruang Tani. Nanti teman-teman bisa follow. Oke. Okay? Next. Oke. Okay? Nah, di sini kita mulai ngulik ya. Di ya, ya kita ngulik dulu ya. Jadi di sini ngulik tuh kayak gimana sih? Kayak siapakah yang harus di apa siapkan apa yang harus disiapkan gitu. Jangan sampai teman-teman tuh kayak mau usaha apa, nyiapin apa gitu. Kadang kan ada dari teman-teman IMUA tuh kan teman-teman di IMUA itu adalah
pura-pura TKI yang saya kumpulin gitu. Jadi dia ada yang baru pulang dari Arab Saudi, dari Malaysia, dari Singapura, ya saya kumpulin di satu wadah gitu. Nah itu unik-unik gitu. Kayak saya mau bikin eh, jualan apa gitu, dia ngumpulinnya apa gitu. Dari luar negeri itu udah ngumpulin sebenarnya. Kayak ngumpulin panci, beli blender itu waktu dia masih di luar negeri karena mungkin pikirannya di luar negeri masih pegang uang gede gitu. Jadi dia ngumpulin sedikit-sedikit tuh kayak panci, kompor, apa segala macam. Tiba-tiba beternak ayam gitu, teman-teman. Jadi nggak usah ngumpulin yang itu dulu, ngumpulin gitu. Nah, kalau sebelum kita itu kayak belum siap mau mau usaha apa gitu. Iya sih, nggak ada masalah teman-teman mau ngumpulin kalau punya uang banyak mah nggak ada masalah gitu. Cuman di sini teman-teman kalau mau ya disiapkannya apa, kalau mau usaha apa, siapinnya juga harus apa gitu, gitu teman-teman. Dan yang kedua, diintegrasikan seperti rantai pasokan gitu. Nah, nanti kita jelasin tentang integrated farming ya teman-teman untuk kelanjutannya ya. Lalu cari ide dari mana pakan ternak yang akan kita buat agar tidak kekurangan. Misalkan kita beternak ya. Ini kita cari referensinya tentang beternak dan integrated farming ya. Jadi yang keempat, keluarkan semua sumber daya. Sumber daya itu bukan cuma uang ya, sumber daya pemikiran, terus juga ilmu, skill, kemampuan, kebiasaan, terus juga apa ya namanya, eh, kayak relasi tentang pemasaran dan lain-lain gitu. Next. Nah, ini tentang integrated farming ya, teman-teman. Nah, kebetulan di tempat saya itu KL sudah melihat-lihat, puter-puter di kebun apa ya, namanya apa ya itu. Soalnya saya bikin tempat itu dulunya itu sebenarnya nggak seperti itu KL. Kalau KL lihat tuh ya, nah, teman-teman juga bisa follow di Ruang Tani ya, di Facebook Ruang Tani dan IG Purnama Tubal. Bisa dicek di situ. Itu awalnya sebenarnya tempat itu adalah tempat yang angker sebenarnya. Orang kalau lewat ke situ pasti lari. Zaman saya waktu ngaji, saya itu lari dari depan tuh KL, dari depan pintu gerbang itu. Saya lari itu hampir 500 meter itu aslinya. Kalau lewat situ, saking mengerikannya itu tempat itu sebenarnya. Dan kebetulan tahun 2019 saya pulang dari Taiwan. Tahun 2020 saya masuk di pemerintahan. Itu saya sembari nyusun nyusun strategi dan nyusun relasi gitu. Waktu saya di pemerintahan, saya coba saya dekat dengan camat, dekat dengan di atasnya camat gitu ke sana dengan dinas-dinas gitu. Maksudnya itu saya kalau nanti saya keluar dari pemerintahan, saya mau ngapain gitu. Itu maksudnya. Dan kedua, saya juga cari pasar gitu. Apa sih? Terus juga saya cari apa namanya kayak juga apa ya apa namanya yang lagi berkembang saat ini, yang lagi tren saat ini gitu. Nah, kebetulan kalau di Subang itu kebetulan ya ini mas, kebetulan yang di Subang itu eh, tempat saya itu dekat dengan Patimban. Sebentar lagi tahun 2029 Patimban itu akan dibuka. Jadi Patimban itu adalah tempat pelabuhan terbesar se Asia. Itu adanya di Subang. Dari teman-teman dari Jawa juga banyak yang udah dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah pada ngumpul semua tuh. Sebenarnya udah siap-siap ancang-ancang mau ke Patimban ini. Nah, saya sebagai putra daerah Subang, apa sih yang harus saya siapkan gitu supaya nggak jadi penonton gitu. Teman-teman juga di di tempat yang lain juga coba apa yang lagi dikembangkan oleh pemerintah pusat nih. Misalkan bandara Kertajaya kalau di Majalengka. Itu dengan adanya bandara itu apa yang harus saya siapkan gitu. Nah, saya juga lagi persiapan apa yang harus saya siapkan ketika Patimban ini dibuka tahun 2029. Nah,
kebetulan tahun 2015, saya waktu masih di Taiwan, saya berpikir gini, orang semakin ke sana itu semakin semakin malas, gitu. Maaf ya, semakin malas untuk keluar rumah. Sampai lotek aja sama karedok, gado-gado itu delivery. Sampai beli ketoprak aja harus delivery. Apa ya yang paling murah ya? Apa ya? Kayak tupat sayur lah. Beli ketupat sayur itu harus delivery. Harus delivery. Nah, di sini saya mulai berpikir, kalau banyaknya delivery berarti orang-orang juga mulai malas keluar rumah. Kedua, saya melihat analisa saya itu di ibu-ibu muda yang udah nggak mau lagi kasih celana kolor ke anaknya. Lebih baik dia kasih pampers dari umur 0 sampai 5 tahun masih pakai pampers gitu. Sehingga karena saya penggiat lingkungan juga di sini, yang saya dapetin itu di pantai-pantai seperti Pantai Pondok Bali, Pamanukan, terus juga pantai, ini apa, Kelapa-Kelapa, sampai sampai ke Indramayu sana, di pantai apa namanya ya, kalau di Indramayu teman-teman, yang dekat dengan Sukra itu, ke sana, ke timur itu, ke utara. Nah itu saya lihat banyaknya pempes. Karena banyaknya pempes, ketika saya pikir, oh karena banyaknya pempes ini, berarti ibu-ibu muda ini udah mulai malas ke anaknya. Kalau zamannya saya hanya pakai kolor, kalau kalau pipis tuh udah draw-drawin aja itunya kolornya, dia langsung pipis itu. Kalau ini dia nggak mau, dia harus pipisnya itu di pampers. Zamannya saya kalau yang pakai pampers itu berarti orang kaya. Kalau sekarang nggak, bukan levelnya orang kaya lagi. Sampai di bawah itu kalau masih umur 1 sampai 5 tahun itu masih pakai pampers ternyata. Nah dari sini nih saya punya ide bahwasanya saya harus menyiapkan sesuatu yang sifatnya simple. Karena di sini ada, di tempat saya itu sentra mangga, saya gimana caranya saya membuat satu mangga yang bisa, yang dikupas itu tanpa harus pakai pisau. Dia unik, kecil, dia warnanya menarik, ya, warnanya eksotik. Terus dia nggak usah pakai pisau gitu, kalau kayak pisang gitu, dikupas terus bisa dimakan langsung, dan sampahnya itu sedikit gitu, relatif sedikit. Itu apa? Mikir saya. Nah, ketemulah sama mangga jenis Agrigardina seri 45. Saya nemunya itu waktu di Taiwan tahun 2015. Kebetulan saya kalau minggu itu saya sering jalan-jalannya ke kebun gitu waktu di Taiwan itu. Enggak kayak teman-teman yang lain gitu kan, biasanya nongkrong-nongkrong di aula TMS gitu, ketemu teman. Kalau saya di kebun, seringnya ke kebun. Jadi saya cuman itu, maksudnya kalau saya pulang itu saya pasti ke kebun masalahnya. Karena di sini sentra mangga gitu. Nah, saya nemuin itu Agrigardina seri 45, kata orang Nehu mah. Orang Nehu itu bilang Agrigardina seri 45. Nah, itu interestnya saya transfer ke Indonesia lalu sambung di sini. Saya terus aja nyobain gitu. Nah, akhirnya ketika sudah banyak, nanti kita banyak tanya jawab ya teman-teman. Saya singkat-singkat aja nih. Nah, akhirnya saya dapat nemu itu sekarang itu mangga yang kulit merah itu sekitar ada 171 jenis mangga kulit merah yang ada di Kecamatan Sompreng ini. Jadi Kecamatan Sompreng ini adalah terbesar dan terbanyak jenis mangganya di Kabupaten Subang. Mungkin di Provinsi Jawa Barat itu terbanyak jenis mangga mangga kulit merahnya itu di Kabupaten Subang. Khusus Jawa Barat ya, karena saya itu ambil dari Jawa Timur, dari Malang. Ada beberapa kayak UN seri 6, ada UN seri 4. Nah, oke, kita kembali ke laptop ya, teman-teman. Di sini integrated farming. Saya perkenalkan nih sama teman-teman, integrated farming. Ini bagi teman-teman yang pengen usaha tapi ngumpul gitu di situ posisinya. Tapi udah ngumpul, teman-teman bisa kayak enjoy di tempat itu, terus juga dapetin uang di situ. Tapi teman-teman nggak usah pergi-pergi kemana-mana, di situ aja. Kayak KL udah tahu, gubuk saya itu sebagai kantor saya di situ.
Nah, di sebelah, kalau kita lihat di layar ya, teman-teman di sebelah kanan dan kiri ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri itu kayak ada gambar di situ sayuran, ikan, keterangan ikan, ada mentol, ada contoh aja teman-teman. Teman-teman dari rubah, kayak kelinci boleh, kalau mau kelinci boleh, kalau mau yang lain juga boleh, kayak kambing juga boleh. Nah, di situ ada kebetulan saya punya gambarnya satu sesuai dengan di tempat saya ya. Itu ada sayuran, ada ikan, ada ikan, ada telur, ada mangga. Dan kiri, di sebelah kiri layar itu teman-teman bisa lihat ada perkumpulan ya. Ada saya kasih kayak kayak anak-anak sekolah saya kumpulin, saya kasih sosialisasi gitu. Terus juga ada kelompok tani yang saya kumpulkan gitu. Terus juga di bawah itu ada apa namanya, ada gambar dari anak-anak mahasiswa IPB yang lain KKN, terus datang ke situ, terus sama dosennya melakukan penelitian di tempat saya. Terus juga di situ ada gambar ada siswa, itu sebenarnya siswa lagi grafting. Grafting itu dia lagi bikin stek pohon. Terus di atasnya itu ada bulat-bulat gitu. Itu teman-teman mahasiswa lagi praktek membuat pot bunga tapi dari pempes bekas. Oke, kita dulu. Oke, nah, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang rantai saling keterikatan, saling keterkaitan ya. Jadi kalau memang tadi itu sebelum usaha eh, misalkan ternak ikan gurame, kita harus siapkan dulu sebelum sebelum kolam dan ikan ceburin itu harus ada apa namanya, ada daun-daunan gitu, daun talas yang suka makannya gurame itu kan pakai daun talas gitu. Nah, kalau kalau misalkan pengen usaha ikan atau usaha mentok, usaha ayam itu juga harus apa ya? Kita juga kayak misalkan mikir nggak sih kalau misalkan sesuatu suatu saat pakan nggak ada di pasar gitu. Nah, di sini nih yang harus dipikirkan. Kebetulan saya mau menjelaskan, siapa tahu ini mah jadi referensi buat teman-teman ya di integrated farming punya punya saya pribadi. Sebelum saya bergelut di dunia perikanan, peternakan, telur, mentok dan ayam ayam joker, Jawa Super, itu saya pasti saya kekurangan apa namanya, bukan pasti ya, tapi eh, apa namanya, dengan modal sedikit itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa saja, cuman kita harus tadi itu kita harus punya ngulik dulu gitu loh, ngulik tapi modal di awal gitu. Kadang-kadang di Indonesia tuh nggak mau kalau modal di awal besar itu nggak mau. Ya, maunya yang instan, pokoknya langsung jadi gitu. Itu nggak bisa semudah itu teman-teman. Jadi pertama yang saya pikirkan adalah ketika mentong, makannya kan rakus di umur 1 sampai 2 bulan gitu. Dia rakus banget makannya. Tapi di umur 2 sampai lebihnya, dia makannya sedikit teman-teman. Jangan salah ya, mentong tuh makannya sedikit kalau udah umur di atas 2 tahun, 2 bulan gitu. Nah, itu ada gambar di sebelah kiri ya, yang ada kakek-kakek ngacungin ember itu, adalah ember yang saya kasih ke masyarakat untuk apa namanya ya, setiap rumah itu saya kasih ember di satu RT itu. Saya beli ember yang murahan aja, yang 5.000 itu, yang 5.000 sama tutupnya. Di sini ada yang jualan itu yang 5.000 itu serba 5.000 itu saya beli sekitar 100 ember yang 5.000-an. Maksudnya apa? Yang dari angka dari 100 ember itu, saya 50 ember saya bagikan ke masyarakat. Nah, saya bagikan ke masyarakat, satu rumah itu satu ember. Dan satu rumah
satu rumah itu satu ember. Nah, kayak mereka itu kita ajarkan untuk masyarakat itu jangan dibuang sampah organiknya gitu. Sampah organiknya suruh dimasukin ke ember itu. Di awal mungkin teman-teman juga bilang, mungkin ada yang mau ngomong gitu, wah nggak mungkin, saya nggak, orangnya nggak mungkin mau kalau dikasih ember terus terus orangnya disuruh buang itu. Sama teman-teman, di awal juga saya sama, saya kasih embernya hilang kayak Kang Wawan tuh. Kang Wawan juga pernah ngalamin ngasih ember ke masyarakat, embernya hilang. Tapi jangan jangan terlalu pesimis di posisi itu. Kita ngomongnya itu jangan pernah bawa-bawa ini ember dari pemerintah itu. Kalau ngomongnya ini ember dari BUMDes, hilang. Ini duit zaman dari BUMDes, hilang. Hilang teman-teman. Tapi ini ember, maaf Bu, ini ember buat ini sampah organiknya jangan dibuang ya. Kalau ada, kalau ada, kalau udah penuh tolong taruh di depan rumah aja, nanti saya ambil diganti dengan ember yang baru gitu. Nah, akhirnya tadinya saya kasih ember itu pertama untuk percobaan itu saya kasih 10 rumah aja dulu. 10 rumah saya kasih satu ember, satu rumah satu ember, satu rumah satu ember. Nggak berjalan gitu teman-teman. Paling juga ada 3, 4 lah. Itu estimasi menurut saya udah bagus itu. Satu ember itu tuh sekitar 20 kilo itu sampah organiknya. Kalau 20 kilo kali 3 aja udah 60 kilo, udah setengah kintal teman-teman. Itu sampah organik yang buat pakan mentok itu udah cukup sehari. Sehari. Sekarang saya 50 ember penuh semua. KL juga waktu main ke sana itu embernya numpuk banyak banget. Itu. Itu udah 50 ember saya. Nah, yang kosong itu buat gantian nuker gitu. Nah, itu udah penuh saya tuker gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, itu saya ngambilinnya itu masih manual, itu pakai apa, itu ada gambar di bawahnya kakek yang ngangkat ember itu apa namanya, gerobak gitu, pakai gerobak saya dorong pakai gerobak. Dulu itu cuma pakai motor aja, saya sambil pagi-pagi ada, oh udah penuh saya ambil. Sekarang udah pakainya COD, jadi kalau misalkan kayak udah penuh dia SMS, dia SMS ke saya, Pak itu udah penuh. Nah, ya udah nanti saya ambil, nanti orang-orang saya ambil di situ. Jadi udah mulai baik. Kalau yang dulu memang sulit, sekarang udah mencukupi pakan untuk difermentasi gitu ya teman-teman. Nah, itu ada tanda panah, lalu maka saya dari sampah organik dari masyarakat itu akhirnya jadi apa sih di tempat kita. Nah, sampah organik tersebut yang kita ambil dari masyarakat itu sekarang udah banyak kan. Kalau kalikan aja satu ember 10 kilo aja, kali 50, ya kan? Kalau 10 kilo aja satu ember, kali 10 udah 100 kilo, berarti 1 kintal sampah, sampah organik gitu. Nah, kalau udah 1 kintal, itu kalau kali 50 berarti udah 5 kintal, ya kan? Itu per hari. Nah, akhirnya eh, saya kepikiran bahwa apa namanya, ketika sampah organik itu banyak gitu kan, udah nggak ada plastik gitu. Akhirnya saya coba berkomunikasi dengan teman-teman di Unisba, Universitas Islam Bandung, di jurusan teknik. Sehingga karena saya nggak, teman-teman juga boleh boleh mencoba-coba ya, kayak kayak saya gitu ya. Di Unisba itu ada namanya itu BEM, ya kan, biasanya kalau mahasiswa ada BEM. Nah, kita ngubungin BEM-nya gitu. BEM-nya kita lihat di internet gitu, lihat website-nya itu BEM-nya sekarang, BEM-nya Unisba itu siapa sih namanya gitu. Nah, akhirnya kita hubungin, ada nggak sih program dari Unisba yang Fakultas Teknik terkait dengan pengelolaan sampah. Ternyata ada teman-teman programnya itu. Nah, langsung saya diarahkan ke profesornya, namanya Profesor Satori, yang
penggagas tentang metode Baterawang. Nah, kebetulan itu metode Baterawang pertama di Kabupaten Sumbawa itu adanya di tempat saya itu. Nah, itu gambarnya yang di bawahnya pot bunga itu. Nah, sampah yang banyak ini karena overload, saya masukin ke dalam situ, yang nggak kebuat apa ya, silase atau pembuat ternak yang difermentasi. Akhirnya sampah itu ketika overload masukin ke dalam bata rawang itu, satu kotak itu 1,5 ton, teman-teman, isinya. Nah, itu saya fermentasi. Nanti kalau ada yang tanya ya, ini saya sebutin aja dulu. Nanti banyak tanya, misalkan tanya di bata rawang boleh, mau tanya di nanti ada ekoenzim boleh, di maggot boleh. Silakan nanti tanyakan setelah saya cepatin ya, teman-teman. Nah, ini saya garis besarnya aja. Nah, di situ ada bata rawang. Rawang itu ketika saya tuh ember-emberkan untuk pakan yang alternatif mentok ayam itu udah penuh, itu untuk ya teman-teman. Kemudiannya sih saya masukin ke bata rawang. Jadi nah, itu bisa dipanen, teman-teman. Sampahnya bisa dipanen ketika sudah 1 bulan. Itu bisa di Rawang itu di bawah ada pintunya, nanti bisa dipanen dari bawah lalu kita cacah gitu. Nah, itu langsung kemas langsung saya jual gitu. Nah, yang di bawahnya itu ada ekoenzim. Jadi sampah-sampah yang kadang-kadang habis tahlilan, ada kulit-kulit buah gitu kayak jeruk, terus juga kulit, ya pokoknya kulit buah saya kumpulin, saya cuci, lalu saya masukkan dalam apa namanya, lalu saya masukin, lalu saya fermentasi. Nah, ekoenzim itu 600 ml itu harganya 45.000, teman. Ekoenzim itu bisa digunakan untuk rambut otot, bikin sabun. Kalau bikin sabun, teman-teman, di sini ada pengrajinnya. Saya di IMUA itu saya punya apartemen gitu. Sebenarnya ada khusus pembuatan sabun organik gitu ya, dari ekoenzim dan minyak jelantah. Ketika sampah itu udah nggak sama sekali kalau organik itu sebenarnya. Kalau kita tahu cara-caranya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendalami tentang sampah organik, silakan nomor HP saya di sana. Nah, udah maggot ya. Jadi maggot kalau yang belum tahu teman-teman itu berdatung. Kalau itu datung, bukan. Maggot itu jauh, bukan datung. Maggot itu ular tapi bukan datung. Oh, pernah lihat orang yang udah pernah lihat maggot? Nah, datung gelentiknya tuh. Maggot itu pelan-pelan. Dia gerakannya tuh lemah gemulai gitu. Enggak kayak kalau batu itu kan biasanya di buah-buahan itu langsung jelentek. Kalau itu enggak. Oke. Lalu jadi yang sampah organik itu saya buat pakan maggot itu udah satu hari itu sekitar 4 kintal. Untuk maggot sekitar 6 kilo. Jadi maggot yang 60 kilo ini itu makan sampah organik itu setiap hari itu 50 kilo sampai 80 kilo per hari. Bayangin. Jadi teman-teman, makanya tadi itu judulnya kan tadi gimana caranya nyari cuan tapi ada dampak gitu, dampak zakat juga, dampak lingkungan juga kan gitu. Nah, ini makanya saya kasih referensi yang seperti ini. Kita kayak teman-teman kalau mau usaha yang lain juga di kami itu di IMUA itu banyak banget masalahnya usahanya gitu. Jadi ada departemennya. Nah, kalau ini khusus di tempat Nur Seri. Nah, maggot ini makan sampah organik dari 60 kilo maggot itu sekitar 50 sampai 80 kilo sampah organik. Nah,
Ketika sampah itu sampah itu sudah dimakan sama sama maggot, lalu yang sisanya itu kita fermentasi sebagai pakan ternak gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak pusing, itu cuan semua itu. Maggot 1 kilo maggot kita jual ke peternak lele yang kering, ini yang basah aja ya dulu ya. Yang basah itu sekitar 18.000 per kilo. Kalau kering itu bisa 30 ribu teman-teman. Bayangin kita ulet dijual, itu juga duit gitu sebenarnya. Nah, termasuk itu kan kita juga butuh maggot itu untuk pakan lele, pakan ayam telur, juga pakan ayam joper, Jawa super itu teman-teman. Jadi itu integrasi ya teman-teman. Jadi dari masyarakat sampahnya kita ambil, terus juga masuk ke tempat kita langsung diolah menjadi beberapa komoditi, terus juga habis itu masuk ke peternakan, lalu dari peternakan kita jual, lalu kembali lagi ke masyarakat gitu. Next. Oke, itu ada gambar ketika sampah organik overload. Tadi yang saya bilang itu. Kalau overload itu masuknya ke Bata Terawang aja. Bata Terawang itu sederhana modalnya, tapi kita ngasilin sampah organik ya, bukan sampah organik, tapi pupuk organik padat. Itu yang bisa kita jual, itu lumayan gitu. Lumayan. Kan kita dapat gratisan dari masyarakat, terus di yang lain itu bisa jadi ekoenzim, bisa jadi untuk pakan maggot, ada yang buat pakan ternak langsung nanti difermentasi, lalu ada yang buat kalau kita overload itu masukin aja ke situ ke bata terawang itu. Nanti kalau metode bata terawang itu paling mendalami tentang bata terawang, bisa bisa telepon aja langsung ke saya. Nah, terus si dari apa namanya dari hasil pupuk organik dari bata terawang itu, hasil fermentasi pupuk organik itu, lalu kita bisa kayak nanam sayuran gitu. Jadi kita nggak usah kayak apa ya, beli pupuk gitu, terus juga beli media tanam dari pasar gitu kan mahal ya teman-teman. Itu kebetulan karena kita kulit merah ya, ada kita bikin di pot bunga juga dari pempek bekas. Itu ada fotonya itu. Nah, itu banyaknya untuk orang-orang dari Bogor dan Jakarta biasanya beli di tempat kita itu kayaknya tuh pot itu yang pendek gitu. Tapi rindang gitu. Nah, biasanya itu yang mereka mereka inginin. Nah, itu dari ketika sampah udah overload ya, bisa digunakan untuk jadi pupuk, terus juga media tanam dan lain-lain. Oke, bisa lihat ya. Di situ ada bangga versus pengaplikasiannya ya. Jadi kalau teman-teman kita beralih dari ternak ke sebenarnya itu nyatu gitu di situ di masalah sampah itu ya, sampah organik itu. Dan sampah organik itu bisa kayak kita juga kalau kita klik gitu di pikiran itu apa sih yang bisa kita jual tanpa kita itu kayak ada uang gitu, kita nggak uang nih mau ngapain gitu yang harus kita jual gitu. Sebenarnya banyak teman-teman. Tapi teman-teman ini, maaf ya, suatu saat terdesak ekonomi karena kekurangan biaya, kekurangan uang gitu. Kita sumber daya Indonesia itu luar biasa banget. Teman-teman bisa main ke kebun gitu. Kalau di daerah Indramayu, Subang, Majalengka, Kuningan, itu mungkin hampir sama dengan Subang. Gitu. Itu teman-teman bisa cek banyak tumbuhan ketika kita makan biji makan apa namanya rambutan, bijinya dibuang, makan kelengkeng bijinya dibuang, itu seperti itu aja. Tumbuh kayak nomor satu itu
Yang pertama itu, yang paling sebelah kiri, itu namanya seedling. Seedling itu adalah pokok atau media yang nantinya teman-teman bisa reselling. Tahu nggak teman-teman? Ini teman-teman pertanian nih, yang hebat di dunia pertanian. Ini seedling. Seedling itu adalah cukulan tuh teman-teman. Ada bekas makan kita terus dibuang terus dia tumbuh tuh. Itu namanya seedling. Nah, seedling itu sebenarnya kalau langsung dijual juga bisa. Kalau di sini tuh banyak banget. Kita butuh seedling itu ribuan. Karena ya kayak untuk pesanan untuk di bulan 4 ini untuk bos saya itu yang orang Taiwan yang ada di Bogor itu minta 3.000 pohon. Saya harus menyiapkan dari sekarang. Jadi saya perlu seedling 3.000 juga. Kalau bisa 3.500 seedling. Yang nantinya kita sambung dengan entres. Entres itu yang di sebelah paling kanan itu yang ada yang di jari saya itu namanya entres. Nah, entres itu nanti disambungin sama seedling barulah jadi stack gitu, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman kalau pengen mendalami tentang grafting atau stack atau cangkok atau tentang budidaya mangga kulit merah, bisa secara pribadi juga ya. Tadi kan saya kasih leluasaan teman-teman untuk nanti tanya jawab bukan cuma di media sini ya, nanti di grup juga boleh, di grup 140 atau misalkan mau chat pribadi juga boleh, tapi jangan malam-malam ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ini udah punya pohon mangga ya, khusus nih pohon mangga, itu yang kita jual itu banyak banget sebenarnya, bukan cuma buahnya. Aslinya saya pribadi nih, saya mulai dari nol. Itu satu cukulannya teman, seedlingnya itu juga bisa dijual. Banyak, silakan dicek di Shopee, di Tokopedia, itu ada yang jualan seedling. Kalau nggak percaya silakan. Di TikTok juga banyak tuh yang jualan seedling. Karena ada bukan pengrajin ya. Jadi petani-petani yang suka suka stek pohon itu butuh seedling karena di tempat kayak di Majalengka, Raja Galuh itu banyak banget itu. Kan dia butuh seedling. Dari Raja Galuh aja ngambilnya ke Subang, nyari seedlingnya itu. Jadi cukulan-cukulan mangga yang dibuang percuma oleh masyarakat itu kita pelok mangganya itu kita kumpulin, tapi jangan sedikit-sedikit ya. Nanti duitnya sedikit gitu. Coba bayangin kalau satu seedling itu harganya 1.000, teman-teman satu hari itu bisa sampai 700. Anak-anak SMK itu saya suruh ke kebun itu dapat satu karung. Bayangin. Terus dibeli sama saya, satunya itu 300 perak. 300 kali 100 saja. Itu bisa buat jajannya mereka gitu. Itu satu kelas saya suruh biasanya. Satu kelas itu isinya 42 orang sampai 50. Itu suruh ke kebun, nanti dia nyari cukulan-cukulan mangga itu lalu dimasukin ke polybag, lalu kita siapkan untuk dijual. Itu nyampe sekitar 10.000 sampai 20.000 pohon kecil-kecil itu. Karena Dinas Lingkungan Hidup sendiri sekarang lagi gencar-gencarnya nih Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk penanaman itu. Ya kan, penghijauan. Dia butuh seedling, teman-teman. Butuh seedling yang banyak, yang asal tumbuh aja yang penting, Mak. Dari pohon gitu. Itu butuh banyak. Coba bayangin kalau satu seedling dijual 1.000 kali 1.000 itu dapatnya gratisan dari masyarakat itu, dari kebun. Itu kalau memang kepepet banget, kita itu memang nggak ada modal gitu. Sebenarnya nggak takut nggak makan kalau kita itu kayak banyak ini gitu, banyak apa ya, kayak memakai pikiran kita, memakai ketenangan kita. Jadi jangan sampai kita tuh kayak wah udah ke bank aja, nggak punya duit ke bank, kemudian duit ke bank, itu salah.
Nah, yang kedua, ketika kita udah jual seedling, itu kita juga bisa jual steknya. Habis stek, kita juga bisa kayak jual daunnya, teman-teman. Kalau mangga kulit merah itu bisa dijual daunnya. Daunnya itu kebetulan saya sama Profesor Profesor Satori dan Profesor Nadia yang di Unisba, itu dia lagi ngedalamin tentang mangga, daun mangga yang saya kasihkan. Saya minta tolong dong itu komposisinya apa sih yang ada di daun mangga itu. Nah, kebetulan dia kirim kemarin itu filenya ke saya. Sekarang lagi dibikin untuk jadi daun mangga itu jadi teh untuk obat herbal gitu. Karena di dalamnya itu ada tanin, ada komposisinya itu di dalamnya itu untuk nurunin kolesterol, terus juga darah tinggi, untuk kelumpuhan itu juga bisa pakai daun mangga itu. Jadi kebetulan saya langsung cek 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 gitu. Kayak daun itu harus kita jual aja daunnya gitu. Akhirnya sekarang daun itu ada yang lola sendiri gitu untuk daun mangga gitu, dibikin teh di compreng ini. Lalu habis buahnya itu juga oke. Maaf ya teman-teman, ini cuacanya lagi nggak bagus nih. Itu buahnya kan eksotik ya teman-teman. Itu mangga irwin, yang ada di gambar itu mangga irwin. Itu mangga yang ada di sini. Silakan kalau nanti pulang dari luar negeri, kalau mau main lihat mangga-mangga yang nggak pernah dilihat sama teman-teman di daerah lain, boleh main ke sini. Sekarang sudah banyak sekali. Ada hutan mangganya juga di sini. Terus entres ya. Entres itu kita jual juga. Entres yang mangga kulit merah itu kita jual, satu entres itu 5.000 sampai 10.000. Terus juga ini kebunnya ya. Loh, kebunnya mau dijual? Oh, bukan ngejual kebunnya teman-teman. Tapi ngejual karena posisinya kita itu nanam mangganya itu memakai sistem UHDP. UHDP. UHDP itu Ultra High Density Planting. Jadi nanamnya itu jaraknya nggak jauh seperti biasanya, yang 10 meter kali 10 meter. Enggak. Ini 2,5 meter. KL Hana udah main ke tempat saya dan udah meninjau langsung dengan sistem UHDP. Nah, UHDP di Indonesia sendiri masih jarang ya. Ada juga di Indramayu. Itu apa namanya? Awal mulanya itu di Indramayu, teman-teman. Dari namanya Pak Haji Urip di daerah Indramayu. Indramayu mana ya? Indramayunya itu Junti kalau nggak salah itu. Siapa yang ada di Junti? Silakan kalau nggak percaya, Haji Urip di daerah Junti, tapi dia nanamnya saat ini itu gedong gincu sama agrimania kalau nggak salah itu. Karena pasar yang lagi bagus sekarang itu mangga yang lagi bagus satu agrimania, dua gedong gincu, UN seri 6, terus ada garifta merah. Garifta merah itu kita sudah kerjasama dengan Indomaret Pusat ya. Terus juga ada Honglong, ada Miyazaki, ada Agrigardina seri 45. Next. Mas Mandala mungkin mengingatkan kembali untuk waktunya sudah di pukul 22, di pukul 10 lewat 12 menit. Okay. Nah, di situ ketika tadi itu kebun itu bisa kita gunakan untuk untuk bukan cuma untuk ditanam, kita nanam mangga gitu, bukan, tapi kita dengan cara lain gitu, kayak kita bikin yang lebih wah gitu, kayak modelnya tempat pelatihan lah, kita bikin seminar lah, kita bikin sosialisasi tentang tanaman mangga yang berbeda gitu. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Oke, kita lanjutkan ke persiapan dasar usaha ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi aja karena waktunya itu
nggak banyak gitu. Satu modal, dua kemauan, ketiga keseriusan, keempat konsisten, kelima dikembangkan gitu, maksudnya di sini. Jadi usaha tersebut kalau udah konsisten, udah bagus, kita kembangkan gitu. Yang keenam relasi, yang ketujuh media sosial. Ini sebenarnya seluruhnya ini perlu di teman-teman kuasai gitu. Tapi ya kalau memang toh kalau skalanya itu pengennya usaha kita tuh berkembang dan pesat ke atas ya. Kayak Kak Elhana waktu pertama lihat saya, waktu webinar pertama cuma sedikit. Sekarang udah kayak Elhana datang lagi ke tempat saya, itu udah. Itu nggak semudah waktu awal gitu. Kedengaran suaranya? Putus-putus. Kedengaran nggak teman-teman? Udah. Sekarang udah. Oke. Oke, jadi punya modal tapi nggak ada kemauan nggak sulit. Ada modal, ada kemauan tapi nggak serius juga nggak sulit. Kayak teman-teman yang lagi jomblo mau nikah tapi nggak serius gitu, udah punya modal, udah mau gitu, udah mau gitu. Tapi juga awalnya nggak serius, ceweknya nggak serius juga nggak mungkin jadi teman-teman. Terus udah apa ya? Apa ya? Udah punya modal, udah punya kemauan, udah serius tapi nggak konsisten juga, hubungannya nggak konsisten juga nggak bagus. Sama dengan usaha gitu. Terus juga nggak dikembangkan, nggak punya teman, nggak punya relasi, nggak punya media sosial, nggak bagus. Jadi kan saya ketika punya modal, terus konsisten punya kemauan, punya keseriusan, terus konsisten dan pandangannya, terus juga harus punya relasi, juga media sosialnya dijalanin ya teman-teman. Jangan cuman kayak usaha tapi nggak pengen berkembang, tapi media sosialnya nggak jalan gitu. Sekarang perang digital itu lumayan besar gitu. Peluang-peluang di dunia digital juga bagus gitu. Karena kalau kita juga ketinggalan tren, ketinggalan ini produk yang terbaru mungkin ada yang baru itu juga nggak bagus. Kita udah ketinggalan jauh sama teman-teman yang lain. Gitu. Nah, ini tentang modal juga ya, kayak teman-teman kalau memang kalau memang nggak punya terus nggak punya modal uang gitu, hanya punya modal HP. Saya juga di kios Mister Petani mulanya itu saya pakai HP aja, nggak pakai modal uang gitu. Jadi saya mending di kebun-kebunnya di tempat berjualannya orang-orang gitu. Jualannya orang, saya datang lalu saya foto banyak mereka, lalu saya share di di media sosial punya saya gitu. Jadi saya nggak pakai modal. Kios Mister Petani itu benar-benar real, nggak pakai modal uang ya. Jadi hanya saya foto punyanya, misalkan KL Hana jualan lotek, saya foto loteknya, saya share di grup saya, ada yang beli, kontak KL Hana suruh anterin ke teman saya, duitnya ke saya, KL Hana yang anterin, saya duduk di rumah. Kayak gitu KL. Jadi awal mulanya kayak gitu. Saya kembangin usaha yang model seperti itu gitu. Jadi saya hanya model HP. Nanti saya model main ke tempatnya Kak Okta jualan pepohonan gitu, bunga-bunga, jualan bunga-bunga, saya fotoin bunga-bunganya, lalu saya share di Facebook saya, lalu orang-orang pada beli, saya pada japri, beli, terus nanti saya kontak
Kak Ota anterin ke rumahnya Mbak Sri misalkan. Nanti Kak Ota nganterin ke Mbak Sri, duitnya Mbak Sri ke saya, nanti saya bayarin, sisanya apa namanya ya. Kak Ota jual 1.000, Mbak Sri saya jual 1.500, dapat margin 100 perak, 500 BKL dari Kak Ota. Saya kirim ke Pak Ibu, kan udah lunas tuh, kan ada margin 500 perak gitu. Kayak gitu saya jualannya di awal. Jadi itu tuh ada yang penting buat teman-teman ya kalau niat usaha gitu. Jadi nggak perlu kayak mikir-mikir, wah duit nggak ada gitu. Modal, otaknya pusing. Akhirnya ketemunya sama bank, BRI, tahu nggak BRI? BRI. Oke, next teman-teman. Ayo, kita cepetin. Nah, ini itu yang saya maksud. Sosialisasikan ya usaha kita. Awal mulanya pencetus mangga kulit merah di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang itu cuma bertiga, teman. Silakan kalau nggak percaya, itu pusatnya mangga kulit merah ada di desa mana? Kalau ke Kabupaten Subang, pasti di Desa Compreng, Kecamatan Compreng. Dulu juga menganggapnya bos-bos mangga ini, bos-bos mangga kulit hijau, kayak mangga Indramayu, mangga gajah, mangga apa ya, golek madu, mangga golek jumbo, mangga harum manis, itu menganggapnya kita itu mangga yang merah itu adalah mangga jenis yang apa ya, kayak rucah gitu, receh lah gitu. Dia nggak mau kayak kulit merah itu dimasukin ke kategori mangga spesial tuh. Wah, kalau saya siap-siap gitu. Di awal mereka kan, kalau teman-teman mungkin karena teman-teman dari Indramayu, Majalengka bilangnya mangga Sinawang kan, yang Kyojai itu sebenarnya Kyojai dari Thailand. Cuman teman-teman dari sini tuh namanya mangga, namanya itu Sinawang kalau orang-orang yang udah lama itu. Nah, saya anggap namanya Kyojai. Oke, jadi Kyojai waktu awal saya nanam, orang-orang nanam dia nggak ngerti itu Kyojai. Dia tahunya Sinawang. Saya beli dengan harga 5.000, dia mau. Sekarang, kalau sekarang ya tahun 2026 dicompreng, kalau nggak di atas mau jual ke saya. Waktu di awal 5.000 aja udah ambil aja sepohonnya. Sekarang udah tahu gitu. Karena waktu di awal kita monopoli harga. Jadi kalau saya dengan teman saya yang insinyur pertanian, dia ngajar juga di SMK Negeri Compreng jurusan ATPH, namanya Kang Ikhwan. Itu saya sama Kang Ikhwan itu pokoknya kekeh, harga itu ngikutin kita, pasar itu nggak boleh saya ngikutin pasar. Kan kalau bos-bos itu ngikutin pasar, ya kan. Kalau ini kan mangganya eksklusif, sedikit gitu, hanya ada di tempat kita. Silakan cari di tempat lain kalau mau. Kalau carilah mangga Karipta Merah sama Ready Fori, Red Emperor, Zilet, Honglong, Manwen, sok cari di tempat lain kalau ada. Silakan cari kalau mau. Jadi di pasar itu ngikutin kita. Biasanya kan kalau bos-bos yang lama-lama gitu, kayak nih dari pasar ya, misalkan dari Jakarta atau Tangerang atau dari Serang, Pasar Awus Serang, dia hanya tanya, ini harga udah anjlok nih, tolong itu mangga sekarang lagi penuh nih di Jakarta, ya kan biasanya kayak gitu ya. Kan kita kayak dimonopoli sama mereka gitu. Coba aja dia dimonopoli sama saya dengan mangga yang ini. Gitu. Akhirnya ketika mereka lagi murah nih, ya udah murahnya murah. Karena kalau murah saya nggak mau jual ke sana. Gitu. Saya jual sendiri aja. Gitu. Jadi kita cara mensosialisasikannya itu satu, kita kalau ada pameran jangan lupa nggak usah nungguin laku, udah bawa aja ke pameran,
Di pameran ngelihat mangga yang merah-merah kayak gitu ya nggak mungkin dia nggak tertarik, pengen nyobain ya, minimal tuh pengen nyobain rasa mangga ready for itu kayak apa sih, terus mangga jenis apa ya rasanya kayak gimana sih, karena dia juga penasaran, karena penasaran dia beli gitu. Kalau udah beli dia ngerasain oh enak ya ternyata, dia nanti beli pohonnya. Kalau udah beli pohonnya nanti juga dia beli beli yang lain gitu, nanti kontak kita. Nah kita juga bisa jadi apa ya, kayak kayak konseling juga, konseling mangga khususnya gitu. Itu juga bisa nanti pengembangannya ke sana. Jadi kalau saya itu waktu di awal ya, ini waktu di awal bukan sekarang. Waktu di awal itu sering kita kalau ada pameran-pameran kita pasti bawa minimal itu 1 kintal. Sekarang saya kalau ke pameran tingkat kabupaten minimal 2 truk, seadanya yang ada di sini saya bawa ke sana kalau sama pohon-pohonnya gitu. Karena mangga yang kayak gini tuh kalau di daerah Tonggo sana, di daerah Subang belum ada. Kalau saya dibawa ke Bandung, pernah saya bawa ke Bandung, saya bawa 1 kol diesel tuh ke Bandung, di gedung depan gedung saya jajakin, itu hanya setengah hari udah habis. Ada saya jual di atas rata-rata, terus dikasih label. Teman-teman juga kalau mau ngejual itu jangan geluntungan gitu. Jangan kalau bawanya pakai karung terus diborokin itu ya, Mbak Sri juga nggak mau beli kan ya Mbak ya. Mbak Mita juga nggak mau beli kan. Kalau diblorokin gitu pakai pakai ini pakai karung diburukin gitu. Ya milih ya yang bagus gitu kan. Nah, next. Oke. Nah, tadi ya selain daripada integrated farming dengan segala prakteknya ya, dengan segala programnya, itu juga kita kasih program sampingan lah ini, bonus. Ceritanya bonus. Kita datang coba nyobain datang ke sekolah-sekolahan karena kita ada sampahnya organik gitu, mereka juga butuh kayak dinas lingkungan hidup, dinas pertanian malah dia nggak paham, dinas pertanian aja jenis mangga yang kulit merah itu dia nggak hafal, nggak hafal 100% saya tanyain. Kalau KL tadi kalau kemarin itu banyak waktu saya bawa ke dinas pertanian sambil bawa mangga yang saya kasih itu KL, bawa ke sana dia nggak ngerti KL, saking sulitnya ngapalin itu jenis. Saya 171 jenis sudah hafal, sampai dari daunnya, pokoknya nggak ada buahnya, lihat daunnya aja saya sudah hafal. Gitu. Nah, ini bonusnya ya teman-teman. Jadi silakan MOU dengan sekolah-sekolah. MOU dengan sekolah-sekolah ini buat apa? Buat ngembangin kita itu dipublikasikan dulu gitu loh. Dipublikasikan dulu bahwa kita itu mampu gitu nih, dunia apa yang kita lakukan. Kalau misalkan di dunia UMKM, sekolahan tuh penting. Ada jurusan BDP namanya bisnis dan pemasaran itu. Butuh dia tuh, sekolahan butuh. Cuman kita kayak kalau mau masuk sekolahan tuh kayak ditolak nggak ya? Bukan. Sok aja masuk ke sekolahan, minta MOU, jelasin teman-teman itu punya usaha apa, yang nanti kaitannya dengan apa. Pasti nanti ada kayak MOU, habis MOU nanti teman-teman jadi kayak apa ya namanya tuh, kayak ditemuin sama guru yang khusus prodinya gitu kalau di kuliah itu, di programnya gitu, kaprognya, nanti teman-teman bisa diundangnya cuan gitu. Itu sampingan bonus. Satu kali kalau, maaf ya, maaf ya, saya nyebutin angka ya. Ketika saya diundang di narasumber di UPTD Pertanian, si kelasnya kelas UPTD ya, itu saya kalau ngomong 2 jam, saya bicara di depannya audien, itu 2 juta. Itu bonus maksud saya. Bonus itu kan nggak tiap hari gitu. Nah kayak kalau diundang ke Pemda di kabupaten gitu, karena mereka juga butuh kayak masukan-masukan model kayak gini nih, kayak kelihatannya receh gitu. Kayak misalkan Mbak Mita gitu, kalau ngoceh sendiri kan
receh kelihatannya. Tapi sebenarnya Mbak Mita ini kalau ngomong Mbak Mita Sari ini ngomong di depannya orang, itu orang ada yang butuh loh. Jangan salah. Mungkin kalau ngobrol Mbak Mita sama Mbak Sri kayak gini kayak 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 ngerumpi gitu. Itu nggak ada duitnya. Tapi kalau ngerumpinya di depannya orang banyak ada duitnya. Itu bonus, bonus. Di samping usahanya juga, kita ke samping kenalin usaha, sambil kita juga ngajak orang gitu. Ngajak orang supaya orang itu mau mau terserah, nggak mau ya terserah gitu, bebas aja. Kan saya juga udah dibayar gitu. Toh saya udah dibayar jadi narasumber di sana gitu. Kan gitu. Jadi di situ nanti kalau sudah level teman-teman saya kasih tahu ya. Untuk suaranya putus-putus, Mas. Kedengaran suara saya? Oh, iya udah kembali. Kedengaran ya? Maaf ya teman, ini saya mau pamer. Itu di itu penghargaan itu nempel-nempel di tembok itu. Itu saat muter ini, seputaran ini. Itu kalau udah dapat kayak gitu, itu teman-teman tuh udah kalau cuma nyari duit sampingan model kayak gitu mah gampang aslinya gitu. Dan tadinya saya kecil tadi tuh saya bilang saya nggak pakai modal, pakai HP, cepet. Tapi orang itu mungkin di tempatnya Mbak Mita, Mbak Ayumba gitu, Mbak Ayum itu di sana itu yang yang melakukan hal yang seperti yang Mbak Ayum itu lakukan, ada yang belum melakukan gitu. Ada. Misalkan ya kayak saya waktu di webinar pertama itu saya narasumber di sini juga, saya pot bunga dari PMS bekas. Mungkin teman-teman melihatnya, wah itu plagiat itu dari YouTube. Tenang, sabar. Kalau diomongin kayak gitu, sabar. Itu yang mereka lagi buat di YouTube itu hanya kebutuhan konten. Kita praktek beneran buat praktek di depan anak-anak sekolah gitu. Itu beda lagi. Beda lagi tuh. Sekarang ada namanya sekolah penghargaan sekolah adiwiyata di Subang, di provinsi Jawa Barat ini lagi digencar sama Pak Prabowo juga sama. Insya Allah bulan bulan apa? Bulan Agustus kalau nggak salah itu. Kebetulan ya, ngomong gimana? Kebetulan saya dapat Kalpataru dari Pak Prabowo. Insya Allah Agustus ini. Jadi nanti katanya bulan Agustus saya diundang ke Istana Negara untuk mendapat Kalpataru itu. Jadi nanti ada alumni 140 yang dapat Kalpataru gitu. Kan gitu ya. Kan nggak semuanya ya. Nggak semuanya kan ya. Ya, maaf. Jadi ketika teman-teman itu udah punya usaha, terus usahanya jalan, jangan lupa teman-teman, orang lain ada yang butuh kayak usahanya sampai di posisi teman-teman itu punya usaha, ada yang butuh, maksudnya butuh referensi. Jangan kayak rendah diri bahwa teman-teman itu kayak, lah usaha saya jualan lotek, ada yang pengen jualan lotek tapi dia mulainya dari mana, nggak tahu. Nggak usah khawatir. Saya itu udah saya terjunin semua itu usaha-usaha yang model kecil-kecilan sampai besar itu. Sekarang besar. Dulu kecil-kecil. Tukang lotek saya foto-foto sama. Saya nggak bisa ngulek. Mbak Mita bisa ngulek lotek. Saya loteknya Mbak Mita ini saya foto, saya kirimin ke media sosial saya. Saya jual. Mbak Mita nggak ngeliatin kalau saya jual di media sosial. Kenapa saya kalau beli itu 3 kantong kresek gitu. Dia nggak tahu kalau itu. Oh kamu punya orang kerja tak? Iya, saya punya orang kerja. Iya, saya jual lagi maksudnya. Sedikit-sedikit. Gitu. Oke, next. Oh, oke.